Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar dan perintis yang pertama dalam ilmu batin atau ilmu hakikat atau ilmu tasawuf adalah Rasulullah sendiri. Kemudian dijadikan suatu pelajaran dan ilmu tersendiri oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian dilanjutkan oleh Hasan Basri, anaknya Khairah, yang menjadi pembantu pribadi Ummu Salamah, yaitu ketika Hasan Basri masih kecil, ilmu ini sudah mulai melimpah kepada beliau karena dekatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahli kebatinan yang pertama sekali ialah Abu Hashim Al-Kufi. Beliau berasal dari Kufah yang meninggal pada tahun 150 atau tahun 761 Masehi. Adapun sumber ilmu tasawuf itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan menuntut ilmu ini adalah hukumnya fardu ain. Maka barang siapa tidak teroleh ilmu ini, takutnya mati dalam keadaan kekafiran. Sebelum mengenal Tuhan, kenalilah diri. Diri itu ada dua unsur. Yang pertama diri jahir, yaitu berupa jasad. Kemudian diri yang batin, yaitu berupa ruh. Diri dapat pula dibagi menjadi tiga. Diri hak, diri yang sebenar-benarnya. Kemudian diri yang terperi, yaitu Muhammad. Dan diri yang terdiri adalah Adam. Roh bisa dibagi-bagi lagi menjadi tiga. Roh idafi, roh muqayyad, roh mutlak. Ada beberapa versi roh dalam diri, dan itu tidak salah. Roh idafi, roh rahmani, roh jasmani, roh rohani, dan lain-lain. Tingkat yang tertinggi adalah roh idafi. Di dalam diri kita ini ada suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Di situ ada mahligai. Di dalam mahligai itu ada alat yang halus, ada yang kasar. Kesemuanya itu adalah berupa amanah Tuhan dan suatu titipan Tuhan kepada hambanya. Amanah itu ialah suatu titipan ruh, dan itulah yang wajib kita pelihara dan kita jaga kemurniannya. Ruh itulah yang sanggup mengenal Tuhannya dan yang sanggup melaksanakan sebagai khalifah di dalam bumi ini. Apakah alat yang halus dan kasar itu tadi? Jadi kita mulai dari, adapun diri kita ini ada dua unsur. Pertama, diri jasad, diri jahir berupa jasad. Kemudian batang tubuh dengan kelengkapannya seperti kaki, tangan, mata, hidung, mulut, telinga, dan lainnya. Serta dalam tubuh ini ada roh, hati, akal, dan nafsu, yang semuanya itu tergolong alam yang disebut alam saghir, yaitu alam kecil, yang semuanya itu terjadi dari unsur-unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Inilah yang disebut laksana kuda tunggangan, yang menjadi alat bagi hakikat roh. Itulah sebagai penunggangnya. Kedua, diri yang batin, yang berwujud kolbu atau ruh. Bukannya berwujud benda dalam tubuh, dan dia tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Dialah yang sanggup memerintah jasad. Dialah yang mampu mengenal Allah. Dialah Raja Kuasa. Ruh itu Raja Kuasa dan sanggup mengenal Allah. Apakah sebabnya dikatakan Raja Kuasa? Sebabnya ialah karena ruh itu adalah yang menjadi tempat
majhur kenyataan terang benderanya sifat-sifat Allah. Ruh Muhammad itulah dari nur menyata. Itulah yang dikatakan cahaya yang celang gemirlang, yang tiada harapan. Tuhan bertajalli kepadanya. Sedang sifat-sifat Allah itu ada pada zatnya. Maka apabila kita mendakwa pada ruh, maka haruslah ditembuskan pandangan kita suhud kepada sifat dan zat Allah, supaya tidak terdinding lagi kepada Allah. Kalau kita berhenti kepada ruh itu saja, tidak kita teruskan kepada Allah, maka kita terdinding kepada Allah. Kalau masih betah berdiam kepada Muhammad, berarti belum kembali atau belum pulang ke pangkalannya. Kalau sudah sampai tinggal landas, inilah yang dikatakan orang yang bergembira setiap saat. Sedangkan Rasulullah sendiri sebagai asal usul segala kejadian, beliau pulang kembali ke pangkalannya. Jadi hidup tubuh karena nyawa, hidup nyawa karena Allah. Tahu hati kita karena ruh, tahu ruh karena Allah. Kuasa anggota tubuh kita karena ruh, kuasa ruh karena Allah. Berkehendak fuad karena kehendak ruh, berkehendak ruh karena kehendak Allah. Mendengar telinga kita karena mendengarnya ruh, mendengarnya ruh karena mendengar Allah. Melihat mata kita karena melihatnya ruh, melihat ruh karena melihat Allah. Berkata-kata mulut kita karena berkata-katanya ruh, berkata-katanya ruh karena berkatanya Allah. Wujud batin hakikatnya adalah wujud Allah kepada kita jadi rahasia. Maksudnya tentang zat Tuhan itu tidak dapat dilihat dan diraba hanya dengan nur iman dan dirasakan oleh sinar hati. Inilah yang dimaksud oleh hadis yang berbunyi al-insanu sirri wa ana siruhu. Artinya insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Ilmu batin hakikatnya adalah sifat Allah yang kepada kita menjadi nyawa atau ruh, dan ruh itulah tempat mazhur sifat-sifat Allah hingga dia kuasa memerintahkan jasad dan lain-lainnya. Nur batin hakikatnya asma Allah yang kepada kita menjadi hati. Maksudnya hati itu adalah tempat mazhur daripada asma Allah. Suhud batin hakikatnya adalah af'al Allah yang kepada kita menjadi batang tubuh. Maksudnya batang tubuh kita ini adalah tempat mazhur dan tempat nyata perbuatan Allah. Jalannya adalah bahwa segala amal usaha lahir yang dilakukan oleh manusia, tapi pada hakikatnya dan pada batinnya adalah semata-mata perbuatan Allah. Maka hal itu dinamakan penyaksian batin. Karena amal usaha zahir itulah yang membuktikan perbuatan batin. Itulah yang memberi bekas karena terjadi dari sifat batin yang tidak bias lepas dari wujudnya, yakni zatnya yang maha kuasa. Demikianlah yang dinamakan tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, dan tauhidul af'al. Maka melihat sesuatu apa saja adalah perbuatan Allah. Maka dengan demikian fanalah yang lain, yaitu wujud lahir dan sifat lahir. Dikala itu tidak ada yang ada kecuali batin, maka sekarang batinlah yang melihat batin, melihat gerakan zat. Dari itu maka jelaslah sekarang kepada kita bahwa yang memandang ia adalah yang memandang. Dan kalau sudah mata pandangan ini, dengan sendirinya naiklah ia ke makam baqobillah. Karena pada makam ini, seperti ucapan ahli tasawuf, maka itu ialah daripada Allah dan kepada Allah.